Ya, bekerja 16 jam sehari, status kontrak, komplain ditandain, gimana cara menuntut perusahaan tersebut. Nah, ini yang akan kita bahas pada video kali ini. Ini adalah pertanyaan juga dari subscriber kami. Simak videonya sampai selesai. Sebelum masuk materi, kita sampaikan video ini hanya untuk tujuan edukasi atau berbagi pengalaman, bukan merupakan nasihat hukum, dan bisa jadi telah out of date videonya. Nah, ini pertanyaan dari salah satu subscriber kami. Saya bekerja 16 jam lebih per hari, status kontrak, komplain sedikit ditandain, kontrak bisa tidak diperpanjang. Bagaimana cara menuntut perusahaan ini? Nah, memang kembali ya, sebelum saya mencoba mengomentari dari pertanyaan ini, kita sampaikan kondisi di Indonesia memang tidak semua perusahaan itu patuh atau tunduk pada aturan ketenagakerjaan. Yang pertama itu. Nah, itu disebabkan apa? Karena timpangnya antara jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah tenaga kerja yang belum bekerja. Nah, Anda bayangkan setiap tahun berapa banyak universitas yang memberikan wisuda kepada mahasiswanya. Atau juga Anda bisa lihat berapa banyak masyarakat yang setelah selesai dari SMA atau SMK tidak melanjutkan ke perguruan tinggi atau menjadi angkatan kerja. Nah, banyaknya jumlah orang yang membutuhkan lapangan pekerjaan tersebut tidak sebanding dengan banyaknya lapangan kerja yang ada. Nah, sehingga terjadilah ketimpangan-ketimpangan, dan kalau Anda melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh perusahaan, perusahaan akan lebih mudah mencari gantinya karena jumlah pemohonnya atau jumlah pencari kerjanya lebih banyak. Filosofi dasarnya atau pandangan umumnya seperti itu, tetapi memang tidak bisa kita lakukan banyak, tidak bisa kita mudah simplifikasi juga. Karena banyak juga perusahaan yang saat ini taat juga dengan aturan ketenagakerjaan, tapi sangat sedikit ya. Nah, kita lihat di sini kontraknya adalah dia pegawai kontrak. Nah, kalau Anda PKWT atau pegawai kontrak, yang bisa Anda lakukan sebelum Anda komplain, sebelum Anda melakukan hal-hal yang nanti bisa merugikan Anda, sebaiknya Anda cek perjanjian kerja Anda atau kontrak kerja Anda. Di sana kan pasti ada waktu kerja. Ya. Nah, waktu kerja itu kan biasanya dimulai dari hari kerja. Entah hari kerjanya mau 5 hari kerja dalam seminggu atau 6 hari kerja dalam seminggu. Itu tergantung dengan kesepakatan. Nah, yang kedua ada waktu kerja juga. Jadi dari mulai jam berapa sampai jam berapa, maksimal 8 jam untuk yang 5 hari kerja dan 7 jam untuk yang 6 hari kerja. Nah, selebih dari itu bagaimana? Boleh dengan adanya lembur ya. Nah, lembur itu pun dibatasi jamnya ya, seperti itu. Nah, terus kemudian perhitungan lembur pun tidak bisa seenaknya karena ada perhitungannya, per jamnya adalah 1/173 kali upah selama sebulan. Nah, itu harus muncul. Nah, itu ada nggak? Kalau itu ada, maka Anda bisa lakukan dialog dengan perusahaan atau dengan manajemen HRD-nya yang menyatakan bahwa kontraknya berbunyi seperti ini. Nah, di situ di kontrak juga pasti muncul mengenai masalah penyelesaian ketika ada penyelesaian terhadap perselisihan. Nah, sampaikan di situ. Tetapi kalau Anda mau lebih ekstrim, cara lebih lebih tegas, Anda bisa datangi ke serikat pekerja di perusahaan tersebut. Lakukan dialog dengan manajemen bersama serikat pekerjanya. Kalau Anda tidak punya atau tidak ada serikatnya, Anda bisa bentuk minimal 10 orang. Nah, itu juga sudah cukup. Anda daftarkan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat, kemudian Anda bisa ajukan. Nah,
Tapi kalau memang serikat tidak ada, kemudian tidak ada yang berani juga untuk membuat serikat, Anda juga bisa lapor ke Dinas Tenaga Kerja setempat, ke bagian pengawas ketenagakerjaan, seperti itu. Nah, sekali lagi, tentu Anda melapor atau berdialog dengan manajemen harus membawa data dan dokumen. Jangan cuman lisan saja, ya. Karena data dan dokumen itu penting sehingga Anda ketika berdialog, ketika melapor itu akan ditanggapi dengan wajar, ya, seperti itu. Nah, kembali saya ingatkan, memang kondisi saat ini ketimpangan antara jumlah pekerja dengan jumlah lowongan kerja yang ada itu sangat jauh berbeda. Nah, saya harap dalam melakukan protes atau mungkin berdialog dengan pengusaha atau mungkin dengan pihak-pihak lain, benar-benar dipikirkan plus dan minusnya, kekurangan dan kelebihannya, sehingga dalam mengambil keputusan bisa diambilkan dengan clear, ya. Nah, saya pikir itu sharing saja, mudah-mudahan bermanfaat dan menjawab pertanyaan. Terima kasih.